Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat Semansa. Hari ini adalah hari pertama kali tayang tentang podcast Mansa. Nah, di mana hari ini kita akan membahas banyak hal tentang SMA 1 Kota Bengkulu. Yang mana teman-teman pasti sudah tahu dong, SMA 1 Kota Bengkulu adalah SMA yang sudah sangat lama berdiri dari tahun 1961 yang memang sudah menghasilkan banyak sekali generasi-generasi yang sangat luar biasa. Tentunya prestasi tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya prestasi dari guru-guru dan staf yang ada di SMA Negeri 1 Kota Bengkulu. Nah, di episode kali ini kita akan bersama dengan bintang tamu yang mana sekaligus kepala staf tata usaha di SMA 1 Kota Bengkulu. Kita akan membahas semua hal tentang prestasi yang sudah dimiliki oleh ibu kita. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Evi Yunita sebagai Kepala Staf Tata Usaha SMA 1 Kota Bengkulu. Nah, yang mana Ibu Evi baru-baru ini ya Bu, sudah mendapatkan apresiasi tenaga administrasi terbaik 2 se-Provinsi Bengkulu. Keren kan? Nah, untuk lebih jelasnya kita perkenalan dulu ya dari Ibu Evi. Silakan ya Bu. Saya bertugas di sini semenjak tahun 2013 dan nama saya adalah Evi Yunita. Saya bekerja di sini sebagai Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, ditugaskan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Tugas saya di sini mengelola administrasi sekolah, sehingga administrasi sekolah yang ada di SMA Negeri 1 berjalan dengan baik dan teratur. Oh iya, jadi memang udah lama sekali ya Bu di SMA 1 sejak 2013. Iya. Dan memang fungsinya untuk tertibnya administrasi sekolah. Iya. Iya, ya karena memang ya untuk guru-guru, untuk seluruh staf itu kan harus ada administrasi yang dilengkapi supaya ya bisa terdata gitu ya Bu. Iya. Ya, jadi Ibu boleh dong diceritain nih gimana caranya Ibu bisa dapat terbaik 2 se-provinsi, itu kan keren banget Bu. Oh, iya. Bisa dibagi pengalamannya kepada kami guru-guru muda dan staf muda yang ada di sini. Oke. Sebelum Ibu menceritakan prestasi yang telah Ibu raih 2 hari yang lalu, Ibu tentu bercerita tentang prestasi yang sebelumnya. Oh, ternyata banyak nih. Iya. Iya, boleh Bu. Jadi Ibu dalam hal ini pemilihan tenaga administrasi sekolah terbaik, kebetulan Ibu dapat nomor 2. Sebelum tahun ini Ibu pernah mengikuti kejuaraan ini juga sampai Ibu diundang ke istana. Itu Ibu mendapatkan juara nasional nomor 3 nasional. Nomor 3 Iya. se-Indonesia. Iya, berarti. se-Indonesia. Wah, biasa sekali. Iya. Itu yang Ibu buat itu tentang pendataan, sehingga data di sekolah ini teratur dan bisa dimasukkan ke aplikasi dan kita mudah mendapatkan data tersebut. Jadi aplikasi memudahkan kita mencari data. Dapat kebetulan nomor 3. Ya. Kemudian yang saat ini yang Ibu ikuti apresiasi tenaga kependidikan, kebetulan dapat nomor 2 se-provinsi. Yang Ibu lakukan adalah tentang bagaimana pengelolaan kebersihan yang dilakukan di SMA Negeri 1 ini, sehingga anak-anak untuk dapat belajar dengan baik, tentu lingkungannya itu harus bersih. Betul. Iya. Kemudian kita mulai dari kedisiplinan. Jadi kedisiplinan anak, buang sampah, kemudian tingkat kolaborasi stakeholder yang ada di dalam, sehingga kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Sekolah ini menjadi bersih dan guru-guru dapat nyaman mengajar anak-anak, sehingga lingkungannya bersih dan nyaman. Jadi dalam proses membuat inovasi tersebut, Ibu menyiapkan di mana setiap kelas itu ditempatkan tong sampah. Oh Iya, karena tanpa sarana yang mendukung, tentu itu agak susah kita mendapatkan anak untuk disiplin. Jadi anak-anak itu kita ajak dulu berkarakter. Jadi
kita siapkan tong sampah, kemudian anak-anak itu kita didik untuk berkeraton, buang sampah pada tempatnya, dan langsung memilah sampah. Setelah itu sampah itu menjadi rupiah. Oh gitu. Iya, sampah bisa menjadi rupiah. Iya. Sampah membawa berkah. Gitu. Iya, sampah membawa berkah. Jadi di sini Ibu garis bawahi, sampah itu terbagi, ada sampah anorganik dan ada sampah organik. Jadi ini yang Ibu olah ini sampah organik, sampah yang bisa didaur ulang. Jadi anak-anak itu sudah memilah sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sampah anorganik dimasukkannya ke dalam tong sampah yang telah disiapkan, ada sampah basah dan sampah kering. Nanti sampah yang anorganik ini dapat ditimbang atau dijual, dan itu udah kita buat sebuah kepanitiaan kecil, mulai dari dalam kelas, kemudian di luar juga ada, dan kita bersama semua stakeholder yang ada di sini, misal guru-guru, wali kelas, OSIS, ketua kelas, itu kita bekerja sama. Karena kebetulan kepala sekolah juga sangat mendukung tentang apa-apa inovasi yang kita buat, sangat mendukung sekali. Sehingga Ibu dapat menjalankan program ini dengan baik dan lancar. Itulah hasilnya, karena sekolah sangat mendukung sekali program ini. Iya Bu. Nah Bu, berkenaan dengan program yang sudah dilakukan nih tentang bagaimana pengelolaan kebersihan untuk menunjang fokus anak-anak belajar di kelas gitu Bu. Nah untuk kedepannya nih sampah yang sudah terkumpul diolahnya di mana dan untuk apa ya? Sampah yang sudah ditempatkan oleh anak pada tempatnya yang sudah kita siapkan, itu nanti anak-anak itu menjualkannya. Kita kerjasama dengan PT Salin namanya, dia akan membeli sampah anak-anak di sini, itu dibelinya 1 minggu sekali. Dan anak-anak kita lewat ketua kelas, mereka sampah tersebut dijualnya atau ditimbang dengan belum dijual, itu ditimbang, ada pengelolanya, kepanitiaan kecil, itu anak-anak tiap hari piket mengantarkan sampah tersebut ke tempat bank sampah. Oh, bank sampah. Iya, bank sampah. Jadi di situ anak-anak membawa ke sana, menimbangnya berapa kilo sampah yang mereka kumpulkan setiap hari, dan hasil timbangan itu dimasukkan ke aplikasilah yang menilai berapa rupiah sampah itu dibeli. Sampai sejauh ini Bu, itu udah jalan berapa lama dan udah menghasilkan berapa rupiah Bu? Oh iya. Sampah yang anak-anak kumpulin selama ini. Karena inovasi ini Ibu lebih kurang 1 tahun Ibu lakukan, karena mungkin kesediaan waktu mungkin, karena di TU itu juga tupoksinya bukan salah satunya juga pengelolaan lingkungan, ya, lingkungan bersih, kan karena TU itu tupoksinya itu mulai dari administrasi persuratan, pengharsipan, kemudian mengontrol kebersihan lingkungan, kan iya, termasuk tupoksi Kasubag TU. Jadi Kasubag TU di bawahnya itu ada administrasi kepegawaian, kesiswaan, sarana prasarana. Kebetulan ini menyangkut tentang kebersihan. Jadi kebersihan ini langsung Ibu terjun ke lapangan dengan bekerja sama dengan ketua kelas, wali kelas, kemudian juga dengan pekerja taman dan penjaga kebersihan. Jadi ini lebih kurang 1 tahun Ibu lakukan. Ya. Mungkin rupiahnya itu sekarang itu masih masuk aplikasi. Belum dicairkan karena ditabung oleh anak-anak. Nanti suatu saat ya sising menabung, dan anak itu di aplikasi mereka itu terlihat, nanti mereka udah bisa melihat. Cuman Ibu kebetulan belum merangkumnya berapa duit yang udah didapat. Sarannya Bu, iya. Sarannya karena kan sampah di sekolah lumayan nih Bu, apalagi kalau jam istirahat itu kan mulai banyak anak-anak belanja yang semuanya pakai kemasan. Nah kalau hitungan kasarnya kira-kira udah dapat berapa nih Bu?
Ya, mungkin ibu karena ada bagiannya itu, jadi ibu hanya program yang ibu keluarkan, yang ibu dapatkan itu ada bagiannya, ibu belum menanyakan ya ke bagiannya. Itu ada Mbak Dewi yang bagian untuk yang pencatatan administrasi. Tiap hari Mbak Dewi mencatat berapa kilo anak-anak itu telah mengumpulkan sampah dan anak itu mengaplikasikannya ke aplikasi bank sampah. Per hari kira-kira berapa kilo sampah yang dikumpulkan dari sekolah kita nih Bu? Dari anak-anak. Nah, itu pernah ibu tanyakan, per hari itu sekitar, anak-anak ini kadang-kadang dia itu tidak mungkin karena waktu istirahat jam kedua itu sangat terbatas, sehingga mereka lebih kurang dari 35 kelas itu separuh yang memberikan ke sana. Jadi rata-rata satu kelas itu kira-kira sampah anorganik itu lebih kurang 1 sampai 2 kilo satu kelas ya. Berarti ada sekitar 15 kilo Iya, sehari ya Bu? Iya. Lumayan juga nih setelah kita memproduksi sampah. Ya, tapi memang keren banget yang Ibu buat nih, karena kan memang sampah itu menjadi salah satu momok nih yang memang harus diselesaikan secara bersama, baik pemerintah, masyarakat, dan di lingkungan sekolah sudah digagas oleh Ibu Epi. Wajar dapat terbaik 2 nih, karena memang membantu untuk mengatasi masalah sampah khususnya di lingkungan sekolah. Nah Bu, tujuan dan harapan Ibu ikut apresiasi ini apa? Tujuan dan harapan ibu, SMA 1 ini kan SMA tertua. Jadi memang ibu ke SMA 1 ini menyetujui perpindahan ibu ke SMA 1 karena ibu mau SMA 1 ini menjadikan SMA terbaik. Karena SMA 1 ini SMA tertua yang kelihatannya lingkungannya besar, 3 hektar, tapi pengelolaannya kelihatannya masih perlu ditingkatkan. Ya, misal dalam kebersihan. Jadi sekolah itu kalau dapat itu bersih, indah, dan anak-anak bisa nyaman di dalamnya untuk belajar. Kalau anak nyaman belajar dalam keadaan nyaman, bersih, dan bisa meningkatkan motivasi. Mengeluarkan motivasi belajar, sehingga anak-anak ini cenderung nanti bisa meningkatkan kreativitasnya lebih meningkat lagi. Iya. Dan sekarang sudah terlihat anak-anak kita ini dengan didukung juga oleh kepala sekolah yang mensupport mereka ini selalu disupport sehingga mempunyai motivasi untuk maju, sehingga terbukti dalam kepemimpinan kepala sekolah sekarang lebih kurang 2 tahun sudah berapa kali mencapai anak ini menjadi juara internasional. Ya. Jadi dengan motivasi itulah ibu berusaha bagaimana SMA 1 ini bisa menjadi sekolah yang bersih, indah, nyaman, sehingga menunjang untuk kreativitas anak supaya menggairahkan motivasi belajarnya, sehingga SMA 1 ini benar-benar menjadi SMA nomor 1. Amin. Ya. Artinya dari 1 tahun yang lalu nih, sebelum program Ibu berjalan kan sudah kelihatan tuh bagaimana prestasi anak-anak, bagaimana tingkat motivasi dan kreativitasnya, dan setahun perjalanan program Ibu yang mana udah mendapatkan penghargaan ini, dan kita terima hasilnya tahun ini sudah ada perbandingannya ya Bu. Iya. Sudah kelihatan hasil yang ditimbulkan dari program dan juga dari semua stakeholder yang terlibat di dalam kemajuan SMA 1. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Dan terakhir Bu, rencana Ibu ke depannya apa nih untuk SMA 1 khususnya untuk program yang Ibu buat? Rencana Ibu ke depan, sekarang Ibu udah mengajak anak berkarakter, kemudian mengajak anak untuk mengeluarkan minat mereka untuk berwirausaha. Kan dengan adanya kegiatan itu, ada anak-anak itu dapat mengeluarkan jiwa wirausaha. Karena
mengumpulkan sampah, kemudian menjualnya, dia dapat untung, nah, sampah jadi rupiah, itu suatu kegiatan yang positif. Ya, betul. Kalau anak-anak itu menganggap kegiatan itu kegiatan yang positif dan bermanfaat, mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkatkan karakter anak, dapat meningkatkan jiwa wirausaha anak. Jadi ke depan ibu akan menambah kegiatan ini bekerjasama dengan guru-guru penggerak itu untuk bekerjasama mengelola sampah organik. Sampah organik ini bisa diolah menjadi pupuk, bisa diolah. Ya, kalau sampah anorganik dia diolah menjadi barang-barang, misalnya plastik menjadi bermacam-macam, diolah bisa menjadi kerajinan. Kalau sampah organik itu mungkin bisa diolah menjadi pupuk. Jadi pupuk kalau dapat itu kita bisa memproduksi pupuk sendiri. Karena tanaman kita. Iya, untuk tanaman kita, karena kita lingkungannya sangat luas. Lebih kurang sebenarnya 3 hektar karena udah dipakai di sekolah SMP dengan Puskesmas. Sekarang lebih kurang 2 hektar tinggal. Dan itu di belakang juga ada kebun sawi, di mana nanti kebun sawi itu bisa kita pupuk. Jadi bekerjasama dengan guru penggerak, program P5 ya namanya ya. Jadi karena bukan guru nggak begitu paham ya, ada P5 namanya. Karena sekarang kita merdeka belajar, Bu. Iya, merdeka belajar. Nah, nanti mungkin guru penggerak yang melaksanakan P5 itu bisa juga mengajak anak-anaknya untuk memproduksi pupuk dengan fermentasi daun-daunan atau sampah-sampah basah, mungkin bisa menjadi pupuk. Ada pupuk basah, ada juga pupuk kering nanti ya. Basah mungkin yang pernah ibu lihat itu bisa menjadikan satu pupuk itu menjadi 1 botol. Ya. Jadi disaring gitu kan, nah dimasukkan ke botol, ada pupuk basah. Kemudian ada juga fermentasinya bisa menjadi pupuk kering, yang menjadi pupuk kering kemudian dari fermentasi pelapukan dari daun-daun. Nah itu kan sampah kering. Ya. Ada juga, Bu, satu pupuk yang memang luar biasa sekali, bukan pupuk sih namanya, tapi ini cairan ajaib yang memang dari sampah organik, Bu, yang harus kita tahu ya, Bu. Itu ada namanya ekoenzim. Nah, ekoenzim ini salah satu cairan yang berasal dari fermentasi beberapa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran gitu, Bu, yang difermentasikan 3 bulan. Nah, nanti hasilnya itu bisa menjadi cairan yang luar biasa gitu, Bu, yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Nanti mungkin bisa diaplikasikan dalam P5 untuk program ini. Iya, mudah-mudahan guru-guru SMA 1 dapat mendukung program ini sehingga kita benar-benar maksimal untuk mengerjakan apa yang kita rencanakan dengan baik. Iya, baik teman-teman semua, itu tadi beberapa cerita yang memang ternyata Ibu Epi bukan cuma mendapatkan terbaik 2 tingkat provinsi, tapi sudah pernah terbaik 3 tingkat nasional. Luar biasa sekali ya Ibu Epi. Jadi memang apa yang kita lakukan sekarang ini semoga bisa berkelanjutan ya, Bu. Bisa terus bermanfaat dan semoga bisa membantu untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa kita di SMA 1.